Oke, baik, melanjutkan apa yang sudah disampaikan 10 menit sebelumnya. Mohon maaf videonya terpotong karena video pembelajaran yang pertama kemarin itu, tidak ada audiens sehingga Gmeet ya, Google Gmeet memutus sepihak rekamannya sehingga kalau tidak salah terakhir sampai slide ini. Baik, di sini penjelasan dari slide ini adalah jangan sampai melihat ini kemudian kita tidak menggunakan akal kita untuk berpikir kritis, yaitu mempercayai langsung gitu. Padahal kita ketahui di mana di semua daerah ketika ada orang yang berdomisili itu mestinya memiliki sumber daya yang cukup. Karena nenek moyang kita adalah beberapa itu nomaden alias berpindah-pindah, yaitu berpindah ke tempat dari yang sumber dayanya kurang ke sumber dayanya yang mencukupi. Saya rasa setiap wilayah yang ditempati manusia, yang dihuni oleh manusia itu pasti memiliki sumber daya yang mencukupi. Namun dikarenakan korupsi, maka wilayah tersebut atau kita sebut zaman ini adalah negara menjadi miskin, menjadi kurang subur, menjadi kurang sejahtera. Maka statement dari The Economist ini saya rasa menyalahkan ya, corruption is getting worse in many poor countries. Tapi harusnya gara-gara korupsilah negara-negara ini menjadi miskin, kan seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, di sini kalau dari perspektif syariah atau Islam gitu, karena bagi beberapa yang memiliki world view-nya Islamik, maka hal itu sudah digambarkan gitu, telah nampak kerusakan disebabkan perbuatan manusia. Berarti kalau suatu wilayah itu menjadi miskin, menjadi tidak sejahtera, menjadi rusak alamnya ya karena akibat ulah manusia, yaitu apa? Aktivitas korupsi tadi kan gitu. Supaya apa? Supaya kembali jalan yang benar. Oke, kita lanjut dulu. Ini kalau masih ingat ya di awal kita sudah bahas ini, saya rasa pada pertemuan kali ini kalian sudah melalui ayat atau tanda-tanda materi-materi sudah kita pelajari. Kemudian proses memahami materi, menelaah ulang, taskiyahnya ini adalah proses yang kalian lakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi tidak selalu diawasi oleh pengajar. Adapun taklimul hikmah, di sini kemarin ada beberapa kelas, behavior finance, kemudian manajemen, kemudian moneter, dan perbankan, itu sedikit banyak sudah mulai mempelajari menyampaikan hikmah. Kalau di kelasnya perbankan menyampaikan hikmah, tugas membuka rekening di lembaga keuangan syariah, di manajemen investasi adalah menyampaikan pengalamannya, hikmahnya, atau manfaat, atau menyampaikan pengalaman di instrumen investasi, di behavior menyampaikan tentang experience atau mini riset experience, melakukan riset yang kecil-kecilan gitu ya, untuk membuktikan apakah apa yang dipelajari di kelas ini relevan dengan realita kan gitu. Kemudian di moneter Islam, karena moneter adalah lingkupnya makro, tidak bisa di-exposure secara individu, maka saya sediakan video pembelajaran untuk dilihat dan disaksikan, kemudian diambil apa hikmahnya, apa pelajaran yang bisa kita petik dari pemutaran video tersebut. Sehingga saya rasa nanti di UAS juga tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dilakukan evaluasi tengah semester, yaitu menyampaikan hikmah dari pembelajaran selama 1 semester dari materi-materi yang sudah dipelajari. Jadi seperti itu. Kemudian, karena tujuan pendidikan kita tidak hanya ilmu, maka di pertemuan ini, di pertemuan terakhir ini yang seharusnya kita lakukan di pekan terakhir dan bertepatan beberapa kelas itu terbentur dengan Hari Raya Idul Adha dan saya akhirnya memutuskan untuk 1 week libur semua dan membuat video ini untuk menggantikan pertemuan terakhir. Maka untuk tujuan iman, takwa, akhlak sehat, serta cakap kreatif mandiri secara spesifik ada di pertemuan kali ini dan di awal. Adapun ilmu sudah kita lengkapi selama pembelajaran 1 semester ini ya. Untuk yang poin-poin lainnya ini supaya tujuan kita sesuai dengan amanah undang-undang, maka saya buatkan video ini. Meskipun terkesan singkat ya, namun saya harap sudah mewakili tugas saya sebagai pendidik untuk memenuhi amanah undang-undang ini ya. Oke, let us think rationally and logically. Oke, jika melihat gambar ini yang sudah diisi oleh teman-teman dan bisa dilihat bersama-sama dan beberapa koordinator kelas juga sudah membantu pengisian ya, maka akan berpikir logis itu ketika target nilai misalkan 3,5 sampai 4.
target nilai di kelas mata kuliah yang saya ampu dan mata kuliah yang lain misalkan A. Ketika diimbangi atau dilakukan belajarnya itu 100 jam, alokasi dana untuk menunjang pendidikan itu seperti ini, saya rasa probabilitas untuk mendapat nilai A itu tinggi. Dan ketika belajarnya atau pola hidupnya seperti ini, maka probabilitas mendapat nilai A dengan kondisi yang sehat juga tinggi. Dan jika pola ibadahnya seperti ini, maka mendapatkan nilai A dari usaha dan juga dari usaha yang tidak nampak ini tinggi. Tapi ketika target itu A, namun belajarnya itu seperti ini, alokasi dana untuk menunjang pendidikan seperti ini, ya probabilitas mendapat A makin kecil. Bukan tidak mungkin, tapi mengecil. Ketika pola tidurnya seperti ini, maka kesehatan juga akan mengecil. Target A dengan kesehatan yang maksimal itu kecil. Kemudian target A, namun pola ibadah seperti ini, saya rasa probabilitas yang di atas dengan yang di bawah pasti akan berbeda. Tapi kemungkinan mendapat nilai yang tinggi itu pasti ada. Namun probabilitas atau kemungkinannya yang mengecil. Jadi ini adalah pola berpikir logis. Gitu. Kita ingin nilai bagus, tapi pola belajar kita, pola hidup kita, pola ibadah kita tidak maksimal, ya maka akan dibilang ketika kita bicara atau berbincang dengan kawan, hayal kamu, menghayal kamu gitu. Karena apa? Usaha dengan realita itu berbeda. Tujuan dengan usaha yang nyata itu berbeda. Maka silahkan berpikir logis dan rasional ya. Kalau ingin mendapatkan nilai ini harusnya diimbangi dengan effort-effort. Nah, ini saya percepat saja. Nanti bisa dibaca sendiri ya, seperti yang ini. Ini juga sama, silahkan nanti bisa di-stop videonya, dibaca sendiri supaya mempercepat. Kemudian ini juga sama, bisa dibaca sendiri. Intinya adalah nanti ketika kalian melamar pekerjaan, biasanya akan diminta untuk mengekspresikan, describe yourself, deskripsikan diri Anda. Nah, di sini saya sepakat dengan pernyataan Albert Einstein. Jadi ketika kita tidak bisa menjelaskan diri kita, maka kita itu belum mengerti siapa diri kita. Maka siapkanlah Anda untuk mendeskripsikan diri, baik kelebihan maupun kekurangan. Karena nanti di dunia kerja, bila ada yang semester ke depan itu sudah magang, maka di magang itu biasanya kalian diminta untuk itu. Maka berlatihlah dari sekarang. Kemudian ini tentang fenomena ya, ternyata Indonesia itu masih lemah baca buku. Kenapa lemah baca buku? Nah ini jawabannya, karena menurut Imam Syafi'i, ternyata orang Indonesia itu banyak yang fokusnya pada makanan dan pakaian. Bisa kita lihat ketika kita jalan-jalan, pasti bertanya, apa makanan khas daerah ini? Apa kulinernya? Apa jajanannya? Berarti kita fokusnya hanya makanan saja. Kemudian pakaian juga sama. Gaya berpakaian orang Indonesia itu berganti-ganti. Berarti sangat relevan. Ketika minat belajar kita, minat terhadap buku kita itu rendah. Karena apa? Menurut Imam Syafi'i, beliau mengatakan, hasratnya manusia Indonesia itu ternyata mayoritas kepada makanan dan pakaian. Coba dilihat ya, disurvei kalau kurang yakin. Kemudian kita bisa lihat lagi, ternyata dampak kekenyangan atau consumption ekonomi itu malah menghilangkan kecerdasan. Dan itu menjadikan obesitas biasanya dan mengeraskan hati, di mana ketika orang fokus sama kenyang biasanya cenderung ke pelit. Nah, saya rasa di kelas ini beberapa kelas jalan ya eksperimen sosialnya untuk saling berdonasi. Kemudian ini juga sama dibaca sendiri akibat terlalu kenyang. Kemudian juga silahkan nanti dibaca sendiri. Saya percepat saja, ini juga sama dibaca sendiri bisa. Materinya juga akan saya bagikan ya. Nanti saya percepat aja. Oke, kemudian nah ini juga sama dibaca saja sendiri ya supaya menyempatkan. Ini juga sama. Jangan sampai bekerja itu untuk harta, tapi bekerja itu untuk mencari ilmu atau pengetahuan yang lebih. Ini juga sama, baca sendiri ya. Ini dibaca sendiri saja, saya percepat saja. Nah, di sini linier dengan seorang tokoh yang fenomenal di abad ini ya. Ternyata beliau juga menyarankan jangan tergila-gila oleh harta, bekerjalah untuk belajar. Contoh, ketika kita seorang pekerja, ketika seorang pegawai, ketika kita bekerja untuk belajar, maka pimpinan kita akan suka. Oh, ini karyawan yang bisa diangkat levelnya secara cepat. Sedangkan ketika kita menjadi seorang pemimpin, ketika kita menjadi karyawan, kita akan lebih suka dengan pemimpin itu yang bekerja untuk belajar. Karena semakin pintar pemimpin kita, semakin berkembanglah usaha itu. Jika kita
bekerja sebagai pengusaha. Pengusaha yang bekerja untuk belajar, maka dia akan selalu berpikir untuk mengembangkan usahanya. Tapi jika dia bekerja hanya untuk harta, maka dia tidak akan berpikir untuk mengembangkan usahanya. Dan itu di segala lini saya rasa bekerja itu memang untuk belajar. Belajar menjadi apa? Menjadi apa saja, yang penting bisa terus berkembang. Gitu. Oke, untuk menambah pengetahuan saya sangat sepakat dengan beliau, sehingga nanti ketika kalian di dunia kerja, tidak lagi di dunia pendidikan, bekerjalah untuk belajar supaya apa? Terus berkembang, tidak bosan kan gitu. Ini contoh ilustrasinya ya kan. Ketika orang itu, nah ini gambar yang lebih detail. Ketika orang itu tidak memiliki harta, tidak mempunyai pengetahuan, maka dia tidak bisa menikmati kehidupan. Ketika hanya belajar namun lupa untuk mencari harta, dia malah sulit untuk menikmati. Yang seimbang apa? Ketika dia belajar dan juga bekerja secara seimbang, maka menikmati kehidupan juga akan baik. Sedangkan orang yang hanya mencari harta, maka dia merasa sempit kehidupannya. Karena apa? Dia tidak mengetahui pelajaran, dia tidak memahami kegiatan. Oke, itu ya. Nah, ini contoh. Kemudian ini juga dibaca saja sendiri ya, dan ini adalah hati ya, terkait dengan ini baca saja sendiri, dan ini juga sama, ada sebuah wise word dan juga atsar, di mana orang yang bertambah ilmunya, tapi tidak tambah pengetahuan, tidak tambah petunjuknya, artinya apa? Ketika ilmu hanya bertambah, tapi tidak semakin dekat dengan agamanya, dengan sang penciptanya, dengan keyakinannya, maka dia akan bertambah jauh dari Tuhannya dan biasanya akan terkesan sombong. Nah, gitu. Jadi hati-hati, saya tidak ingin mendidik adik-adik mahasiswa ini menjadi orang yang eh, bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya. Petunjuk dari apa? Petunjuk dari agama masing-masing. Sebentar ya. Masuk Hana, masuk Hana, masuk aja, masuk aja. Mohon maaf, ada temannya anak saya. Oke, di sini juga yang Muslim, ada juga sebuah hadis, kalau yang Muslim ya, ini khusus yang Muslim, jika dia mempelajari karena dunia, itu malah bahaya juga ternyata. Jika dia mengejar predikat pengetahuan hanya untuk kesenangan duniawi, malah diancam tidak mencium bau surga. Ini bagi yang Muslim hati-hati, karena ini pesan dari uh, orang yang terbaik. Kemudian ini pesan juga bagi yang ingin ujian, sesungguhnya apa yang kalian lakukan di ujian, khususnya yang Muslim ya, itu ketika kalian dapatkan nilai dengan tidak jujur, itu sesungguhnya penipuan. Nah, ini silahkan dibaca. Jadi bukan termasuk golongan kami. Kemudian ada lagi tambahannya ini. Apa sih dampak buruknya pada ijazah dari hasil menyontek, khususnya bagi yang Islam? Karena yang di luar Islam saya belum menemukan ya, belum menemukan apakah ada yang sama. Di sini hati-hati, karena apa? Ternyata gajinya itu bisa membawa keharaman. Jika apa? Jika tidak bertobat. Nah, ini ya. Apakah gajinya halal atau haram? Karena apa? Ketika kita mendapatkan ijazah, mendapatkan nilai untuk lulus itu dengan nyontek, dan kita tidak tobat, maka pertanggungjawabannya sangat lama, sampai kalian habis karirnya itu bahaya. Nanti kita diskusi panjang lebar jika ada waktu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini pertanyaannya juga ada. Apakah sama orang yang tidak tahu dengan tidak tahu? Artinya adalah, kenapa saya menyampaikan materi ini? Karena ketika saya tidak sampaikan, saya merasa menyembunyikan apa yang saya ketahui. Nah, jadi silahkan nanti direnungkan. Kemudian ini ada pertanyaan, biasanya akan saya tanyakan, apa itu orang berakal? Jawabannya akan beraneka ragam. Karena ini khusus, maka akan saya jawab langsung saja. Orang yang berakal dari perspektif yang saya pahami adalah yang seperti ini. Yang mendengarkan, mengikuti yang paling baik, itu adalah orang yang mempunyai akal. Nah, gitu. Nah, ketika kita di kelas offline, biasanya jawabannya macam-macam. Tapi karena ini kelasnya adalah spesial, hanya terjadi di semester ini, dikarenakan ada bersinggungan dengan hari libur, terutama yang hari Kamis dan Jumat, itu banyak hari liburnya. Jadi saya buatkan video saja ya, walaupun singkat-singkat, semoga secara makna tersampaikan ya. Ini dibaca saja sendiri. Ini juga silahkan dibaca sendiri. Kemudian kita lanjut. Nah, ini sebenarnya juga ada tes baca ya. Tapi karena ini online, jadi saya lanjutkan saja. Oke, ini saya percepat saja, saya skip ya. Ini tes baca ini. Kemudian ini juga sama, saya percepat saja, nanti bisa dibaca. Kemudian di sini saya coba mau bertanya deh. Di sini kan ada 3 orang ya, Mary, Lula, dan Fiora. Jalan nggak di kelas kalian, kira-kira? Jalan, Pak. Di kelas Mary gimana? Jalan?
Iya, jalan, Pak. Jalan. Di kelas Lula jalan nggak? Lula kemana ya? Nggak ada. Fiora, Fiora, di kelas kamu jalan nggak? Kan di awal kelas saya pernah menyampaikan tuh. Jalan Pak, oh mic-nya trouble. Kira-kira alasannya apa Fiora? Saya menganjurkan saling berbagi hadiah itu. Coba dijawab. Ada yang mau jawab di kolom chat? Kalau mic-nya trouble, kira-kira kenapa? Kalau sudah jalan, berarti tahu dong ada apa yang berjalan itu. Meningkatkan antusiasme, boleh. Terus sudah, itu aja. Mengapresiasi dan lain sebagainya. Namun di balik itu, saya lebih memilih ini ya, tahadu tahabu. Apa sih itu? Ternyata ada sebuah anjuran yang bagus untuk saling memberi reward, untuk saling meningkatkan rasa kasih sayang kita di antara manusia. Gitu. Jadi, namun hal ini dijadikan sebagai momen Valentine, momen Thanksgiving, itu malah menjadi budaya luar negeri. Di Indonesia, berbagi ini bukan budaya, tapi budaya memberi, bukan budaya bertukar kado. Yaitu apa itu acara kalau kita punya acara di desa-desa biasanya masih apa yasinan, kemudian tahlilan, kemudian berkat gitu kan, syukuran bareng-bareng, saling berbagi. Ya, beberapa tempat ada dan ini beberapa apa ya, foto atau dokumentasi dari masa lalu ya, karena yang era kalian saya belum update. Hmm. Ternyata sampai zaman Covid pun itu juga mereka kreatif untuk saling berbagi. Jadi dan bahkan ada yang mengatakan Pak ini harus dibudayakan. Sehingga mengapa saya pertahankan ini dan saya menyarankan ini untuk berjalan karena ada beberapa respon positif dari kawan-kawan atau kakak tingkat kalian yang menyarankan untuk terus dilaksanakan. Nah ini masa Covid. Oke kita lanjut. The greatest wealth. Nah ya biasanya ini juga akan saya tanyakan tapi karena ini online saya percepat aja. Saya memilih sehat. Kenapa kekayaan yang paling berharga adalah sehat? Karena ini dia. Karena saya peduli dan ini merupakan tujuan pendidikan. Karena banyak orang berpendidikan yang di usia tuanya maupun usia pekerjanya, bahkan saat umur mahasiswa sudah mengalami sakit gitu ya. Nah, ini hati-hati dibaca sendiri ya. Ternyata efek sering begadang itu bisa diabetes, bisa stroke. Kemudian ini juga sama, terlalu banyak tidur gimana Pak? Juga sama. Jadi kurang tidur itu menyebabkan penyakit, kebanyakan tidur juga penyakit. Nah, yang kiri, ini saya pengen cerita, ada keluarga saya yang hampir mengikuti kisahnya dong. Kenapa? Kebiasaan bermain ponsel sebelum tidur itu kena serangan jantung. Dan di sini dokter juga bilang karena kebiasaan. Jadi bukan karena satu kali, dua kali, tapi sudah menjadi sebuah kebiasaan. Dan keluarga saya alhamdulillah tidak seperti dong. Di mana di sini tewas. Keluarga saya kena serangan jantung, alhamdulillah masih hidup. Setelah 20 menit berhenti, masih hidup. Artinya apa? Ternyata hal ini terjadi di siapa nih? Orang di Cina dan terjadi juga di keluarga saya. Kemudian saya ketika melihat berita ini, saya tergerak untuk menyampaikan. Keluarga saya pernah loh mengalami hal yang sama. Walaupun kita tidak tahu sama, tapi apa? Di situ sama-sama dokter bilang itu kebiasaan. Dan kebetulan keluarga saya itu juga punya kebiasaan seperti yang diberitakan ini. Dan saya kemudian tergugah untuk, ayo adik-adik, nggak usah lah kita memperbanyak korban. Gitu. Ternyata ini sudah pernah terjadi di keluarga saya dan pernah terjadi juga di berita ini. Berarti artinya apa? Hati-hati gitu ya. Tentang pola tidur ini juga sama, baca sendiri. Di sini kenapa harus tidur awal? Nah, ini sama ya, karena saya punya kawan yang tidurnya teratur, itu tidak perlu nge-gym, tubuhnya terbentuk dengan sendirinya. Dan bagi mereka yang main gym, kalau begadang, tubuhnya juga tidak akan merespon dengan pertumbuhan otot yang bagus. Nah, gitu. Oke, kemudian ini silahkan dibaca sendiri. Ya. Nah, ini juga sama, kalian mindset lawas atau mindset baru. Sibuk bekerja, menggadaikan kesehatan untuk mencari harta, atau justru memilih untuk menjaga kesehatan supaya produktivitasnya makin kuat. Nah, silahkan. Dan ini ada cara anak muda bertahan di kehidupan metropolitan. Ini ada satu mahasiswa saya yang apa ya, yang
hidupnya itu seperti ini. Nah, silahkan nanti dilihat, dijadikan renungan. Kalian ingin mengikuti jejaknya mereka atau ingin mencoba hal lain? Nah, gitu. Oke, kemudian ini tadi ya, mahasiswa kedokteran, orang yang belajar tentang kesehatan, kok kena stroke, kok kompat koma, kan aneh. Padahal dia sedang belajar tentang kesehatan. Karena sering begadang, malah kena ini. Ya, ini cukuplah. Nggak perlu kita membuktikannya ketika kita mendengar berita-berita negatif, berita-berita atau informasi yang resiko. Saya mengajak adik-adik ini untuk, ya sudahlah, cukup kita mengetahui dan jangan sampai merasakannya. Tapi ketika kita melihat atau mendengar berita-berita positif, ya ayo kita ikuti biar kita merasakan atau mencobanya. Tapi yang negatif nggak usah kita coba, nggak usah kita experience dari sejarah. Cukuplah mengetahui experience dari orang lain, cukup belajar dari pengalaman orang. Tidak perlu. Ini efek begadang bagian 1 aplikasi Dolewa, silahkan ditonton sendiri. Penjelasannya penjelasannya komunikatif, penjelasannya sangat ringan gitu kan, dengan ilustrasi yang membantu pemahaman. Oke, ini juga sama, baca sendiri, saya percepat, ini baca sendiri, percepat ya. Oke, ini baca sendiri, ini juga dibaca sendiri. Nah, kemudian yang kedua, kita belajar dari Pak D. Indro. Beliau menyampaikan istri saya meninggal karena kanker paru-paru. Dan taklimul hikmah yang disampaikan seorang pelawak itu yang membuat shock. Kenapa? Beliau mengakui kebodohannya. Beliau menyesali. Sebentar ya, sebentar nanti ya. Mohon maaf ya ada gangguan. Ya, ngaji. Jadi di sini kita tidak perlu sampai mengikuti jejak beliau lah. Artinya beliau merasa istrinya meninggal itu karena beliau sendiri. Nah, gitu. Artinya apa? Di sini ketika saya menyampaikan ini, ada 2 mahasiswa yang datang ke saya. Pak, saya itu orang tua saya gitu, seorang mahasiswa, berhenti merokok karena kakak saya itu kena penyakit akibat asap rokok. Akhirnya semenjak peristiwa itu, orang tuanya, bapaknya merokok dan dia cerita ke saya. Gara-gara itulah saya tidak terkena penyakit seperti kakak saya, karena di saat saya besar atau tumbuh kembang, bapak saya sudah tidak merokok. Karena apa? Yang kena menjadi tumbal bahasanya gitu adalah kakaknya. Nah, tidak perlulah kita menjadikan tumbal anak kita nanti karena kalian adalah calon-calon orang tua, menjadikan tumbal keluarga kalian kan gitu ya. Hati-hati. Kemudian ini juga sama ya, di sini ada penyakit namanya pneumonia. Dan ini juga kita bisa saksikan perubahannya, ini masa lalu, ini masa kini, di mana setelah 4 tahun ternyata kembali muda. Nah, kayak ini sebenarnya saya ingin bahas di kelas, tapi karena ini online, saya percepat saja ya. Jadi hati-hati gitu kan. Tidak perlulah kita merasakan. Ini juga sama, fakta-fakta data bagi yang keluarganya merokok atau di sini merokok ya, kita berdoa aja ya, semoga tidak terkena penyakitnya dan mendapat hidayahnya. Ini beberapa hal tentang kesehatan. Nah, ini juga sama. Pikiran yang sehat tidak dapat melakukan hal yang seharusnya tanpa tubuh yang sehat. Nah, ini. Kemudian saya percepat saja. Ini juga survei, ini juga baca sendiri. Ini juga baca sendiri gitu kan. Nah, ini juga baca sendiri karena tadi siang saya melihat berkerudung, kelihatan solihah tapi ngerokok kan gitu. Jadi aduh, ini baca sendiri aja ya. Nah, ini kalau dari video ini digambarkan ketika wanita merokok, berarti kita bisa bayangkan bagaimana janinnya itu berkembang. Nah, saya percepat aja, nanti diputar sendiri-sendiri aja ya. Ini juga sama, ini juga dibaca sendiri, saya percepat saja. Ini di rumah sakit. Kemudian ini undang-undang Indonesia, ini undang-undang kesehatan Indonesia ini Kota Malang, dan satunya nanti ada Kota Batu juga dan Kabupaten Malang juga. Nah, dari undang-undang itu kita bisa lihat ada tempat proses belajar mengajar. Berarti kan kampus itu masuk ya. Nah, tapi wah, ini adalah asbak terbesar se-UB ya. Di sini banyak puntung rokok banyak. Ada di FPP UB. Jadi kita patut bangga asbak terbesar di UB itu ada di fakultas kita. Gitu. Nah, ini dia. Oke, ini juga sama nih. Nah, ini berkerudung. Tadi juga saya lihat. Dan mirisnya saya sudah melapor kepada Pak Rektor untuk Pak, ini undang-undang Kota Malang, ini undang-undang Kota Batu, ini undang-undang Republik Indonesia, kenapa kampus kita tidak mengambil tindakan? Di mana jelas-jelas kampus kita ini harusnya mengikuti jejak Universitas Makassar. Nah, gitu.
Dan ini mirisnya lagi juga menggunakan atribut keagamaan, pegang rokok gitu. Dan tidak menjadi hal yang tabu saat ini. Oke, ini juga sama. Menunggu dosen masuk, merokok di belakang kelas. Dan kebetulan ini kelas saya, gitu kan. Jadi saya foto saja. Oke, ini juga sama, ini perdanya. Nah, ini perdanya. Apalah arti perda jika hanya perda kan itu. Ini Kabupaten Malang, ini Kota Batu. Kita berada di hampir semua wilayah sudah melakukannya. Jadi ini kalau dari perspektif personal finance, rokok yang dihisap ketika ditabung, ketika disisihkan itu bisa untuk membangun rumah. Maksudnya apa? Dana yang kalian hirup, dana yang dihirup oleh perokok itu ketika dibelikan semen, ketika dibelikan besi, ketika dibelikan batu bata, itu sebenarnya cukup untuk membangun suatu kamar kan gitu. Silahkan nanti coba kalkulasinya. Ini juga sama. Ini ilustrasi tips tanpa menzolimi orang lain. Oke, kemudian ini juga ada, hati-hati, aturannya sudah ada. Jika nanti suatu saat diterapkan, suatu saat diberlakukan, biasanya 10 tahun dari peraturan, itu hati-hati, tiba-tiba kalian ada razia. Karena apa? Ini ketika mengenai orang di belakangnya, itu membahayakan, bisa kecelakaan. Oke, ini juga sama, baca sendiri, saya percepat. Saya hanya mengingatkan saja ya. Ini juga sama, nanti silakan di play ya. Ini di mana yang tadi saya ceritakan adalah kisah mahasiswa saya kena penyakit. Ini terekam, terdokumentasi oleh media massa, di mana anak ini terkena penyakit akibat keegoisan orang tuanya. Nah, ini ya. Saya percepat aja. Ini juga ada, ternyata ada swalayan yang tidak menjual gitu. Karena apa? Dan ini juga jogger. Kalau kalian tahu jogger di Bali, ternyata jogger juga mengecam aktivitas ini. Tapi diplesetkan ya, berkokok. Oke, ini juga sama, WHO. Ini juga sama, baca sendiri. Ini juga sama, yang bisa bahasa Arab ya. Ana uridu ana Aisyah, wala uridu an amuta. Akhirnya amut. Ini baca sendiri. Ini juga sama. Jadi jika kalian nanti sebelum UAS merasa terzolimi asap rokok di kantin, maka berdoalah. Berdoa supaya apa? Supaya UASnya lancar gitu ya. Tapi berdoa jangan untuk supaya yang merokok juga dapat hidayah kan itu. Ini juga baca sendiri, baca sendiri. Ini baca sendiri. Ini video riset tentang rokok di Indonesia. Tapi di YouTube sudah di-ban berulang kali. Kenapa? Karena ini menampilkan penelitian di mana orang-orang Amerika itu menjual rokok di Indonesia. Intinya lihat saja sendiri ya, nanti menjual rokok itu dengan alasan apa? Orang Indonesia itu bodoh, dibodoh-bodohkan kita. Dan mereka yang menjual rokok di sini tidak merokok. Nanti disimak aja. Kalau ini nggak bisa, sini. Karena beberapa kali, 2 kali atau 3 kali saya upload di YouTube itu di-ban karena dianggap merugikan perusahaan rokok. Tapi di sini kita bisa melihat fakta yang mengerikan, yaitu penelitian kualitatif oleh orang luar negeri terkait rokok di Indonesia, diwawancara perusahaan-perusahaannya. Dan statementnya itu juga mencengangkan, gitu ya. Silakan dibaca sendiri. Kemudian ini juga sama, baca sendiri. Ini baca sendiri, saya percepat ya. Nah, ini yang membuat Marlboro bangkrut di negara asalnya. Jadi orang Amerika gara-gara riset inilah mereka hengkang dari negara itu dan menyebar luas di negara berkembang. Ini Indonesia ini juga beda ini. Orang terkaya di negara lain itu karena bukan bukan perusahaan rokok, tapi di Indonesia orang terkaya justru adalah pengusaha-pengusaha rokoknya. Oke, ini juga sama, dibaca aja sendiri ya, saya percepat. Kemudian ini juga sama, baca sendiri. Ini juga ada ilustrasi, seandainya 100 juta orang itu berhenti merokok, apa yang terjadi? Ini juga ada ilustrasi yang unik gitu. Sebuah ilustrasi ini juga baca sendiri ya, yang ini dan ini. Karena kalau saya play di sini, saya rasa akan kurang optimal hasil rekamannya. Jadi nanti ini bisa di play sendiri. Saya akan upload YouTube ini, video rekaman ini dan juga bahannya. Ini menggambarkan ilustrasi Dolewa, ini menggambarkan ilustrasi dari pendekatan yang unik. Gitu. Saya percepat aja. Ini juga sama, ini videonya bisa diklik. Nah kan muncul ya. Nanti bahannya akan saya upload. Ini juga sama. Wah ini lebih unik lagi. Perokok itu pinter ternyata. Nah, ini juga sama ya. Nanti silahkan di play. Kan saya ini. Nah ini juga pertanyaan. Silahkan ditanyakan ya bagi yang tidak perokok.
silakan pertanyaan ini bisa ditanyakan kepada mereka dengan cara yang sopan dan juga santun gitu ya. Oke, ini jadi hormat dan lemah lembut. Oke, kita lanjut saja. Kemudian ini dia. Jika kalian merasa terzolimi, ternyata ada yang muslim ya, doa untuk orang-orang yang merasa terzolimi dan boleh ternyata berdoa untuk menimpakan azab bagi yang berbuat kerusakan. Gitu. Nah ini hati-hati juga, ini silakan dibaca juga. Ini tentang beberapa hal ya. Ini selain begadang, kemudian rokok, ternyata ada juga junk food. Hati-hati tentang makanan ya, karena kita hidup di era yang serba berbahaya. Oke, ini baca sendiri. Banyak makan itu ternyata membuat badan tidak sehat dan di Yakobus juga disamakan, saling mendoakan. Gitu. Terus di sini juga ada Chris Martin, tips sehatnya adalah berpuasa ternyata. Nah ini juga sama. Oke, ya, percepat aja. Nah di sini akan saya sampaikan apa? Berdasarkan riset di Tokyo atau di Jepang lebih tepatnya di Jepang, saya lupa apakah Tokyo atau bukan. Ternyata ketika orang berpuasa itu menyebabkan produksi hormon itu aktif 80%. Terbukti dari apa? Yang puasa di bulan Ramadan hanya dengan mendengar azan maghrib rasa bahagia itu muncul. Kan berarti apa? Kenapa bisa? Kenapa di hari-hari biasa mendengar azan maghrib itu biasa, tapi di bulan Ramadan itu kok beda? Karena apa? Produksi hormon kebahagiaan di masa puasa yang rutin tadi, yang 30 hari tadi, itu maksimal. Oke. Nanti kalau pertanyaannya diganti, Pak, kalau puasa sunnah gimana? Nah, itu belum ada penelitian. Tapi ini yang diteliti adalah ketika orang rutin melakukan puasa yang terus-menerus, itu ternyata hormon kebahagiaan bisa terproduksi. Artinya adalah secara pemikiran orang ekonomi, makan banyak, consume more is better than less. Consuming more meningkatkan utilitas, itu hanya pemikiran. Tapi tubuh kita secara riset atau sains berbasis neuroscience, hormon yang terproduksi itu bukan karena banyak makan, tapi justru karena sedikit makan, membatasi makan, itu hormon kebahagiaan sangat mudah terproduksi. Nah, silahkan nanti dibaca riset-riset tentang kesehatan ya. Karena apa? Ketika kita baca kesehatan, harusnya kita merujuk kepada fakta kedokteran, fakta ilmu gizi, bukan pikiran. Wah, sehat itu banyak makan. Oh, ternyata kegendutan. Nah, itu berarti kan pemikiran kita, nafsu kita, gitu. Bukan ilmu gizi. Kemudian kita lanjut. Ternyata puasa itu bukan miliknya agama tertentu, tapi kebutuhan manusia. Silahkan nanti dicek, sejak zaman dahulu orang itu sudah banyak memiliki jenis-jenis puasa. Memang puasa Ramadan menjadi salah satu syariat agama Islam, tapi di agama lain saya rasa juga ada, atau bahkan di peradaban manusia sebelumnya, mengenai puasa ini sudah ada dan sudah menjadi kebutuhan manusia tanpa terkecuali. Lanjut, ini juga ada riset. Ternyata dengan puasa itu sel-sel otak dapat tumbuh maksimal. Nanti silakan di play sendiri ya. Kalau di kelas kita bisa play karena banyak waktunya. Nah ini juga sama yang tadi ya. Kenapa membahas sehat? Karena apa? Kita punya pekerjaan, kita punya harta, kita punya keluarga, kita punya mimpi. Tanpa ada sehat, nol. Nah, gitu. Jadi hati-hati. Oke, kemudian kita bahas waktu. Al-waktu asmanu minat tahap. Nah ini ya. Ini silahkan dibaca saja ya. Nanti di skip videonya, di stop. Silahkan direnungkan. Karena waktunya terbatas, saya akan percepat. Nah ini silahkan dibaca masing-masing. Ini juga sama. Kita berada di era di mana banyak pencuri waktu. Itulah yang menyebabkan waktu kita, kehidupan kita tuh terasa semakin cepat. Kenapa? Karena adanya teknologi dan teknologi itu semakin masif. Oke, ini ya, kalau kalian ingin waktu tidak cepat selesai, stop sosial media. Ini ada dia hiburan, sia-sia, syubhat, haram. Nah, ini ada ini juga sama nih. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang bermaksiat dengan gadget. Apa itu? Nah, silahkan dibaca sendiri ya. Kemudian ini juga sama, ternyata di Inggris Raya memberi anak gadget itu dianalogikan dengan memberi kokain. Nah, ini di Inggris nih, ini penelitian di Inggris. Oke. Silahkan dibaca sendiri. Ini juga silahkan dibaca sendiri. Pencuri waktu yang kedua setelah sosmed adalah game. Nah, ini bahkan ada kasus meninggal karena ketagihan main game. Wah, jangan sampai ya.
Ini mohon maaf ya, ada sedikit gangguan. Jangan ikut-ikutan ya. Kemudian ini juga sama, yang tadi mati karena main game, ini mati karena dibunuh saat main game. Saya tidak tahu ya, karena pokoknya karena main game ada peristiwa yang mengenaskan. Kemudian ini juga sama, kesal main game malah anaknya dianiaya. Jadi hati-hati bagi ibu-ibu, bagi calon ibu, pilih ayah yang tidak main game online supaya anaknya tidak dianiaya. Kemudian ini juga sama. Nah ini ya, ini ilustrasi, silakan dibaca. Nggak terlalu asik, tak pernah menunggu, kita hati-hati. Sebentar, sepertinya tadi ada yang terlewat, enggak ada. Saya lanjutkan, ini juga sama. Ini kalau diklik videonya, semoga belum di-ban, gitu kan. Sampai terbawa mimpi, efek kecanduan. Nah, sudah banyak ya. Nah, ini bagi yang laki-laki, jangan nyari istri yang suka main TikTok. Di sini di Surabaya, tidak jauh dari Sidoarjo, suami bunuh istri karena sering main TikTok. Oh, bahaya juga ya. Jadi jangan sampai ya. Waduh, ngeri-ngeri realitanya. Dan ini sudah ada pesan khusus dari pembuat HP, silakan dibaca sendiri nanti. Ini juga sama. Nah, ini apakah kita akan menjadi anak yang ini atau jangan-jangan kita adalah korban yang digital? Ini baca sendiri nanti ya. Ini beritanya, dan semoga PP Tunas ini segera dieksekusi dan segera diimplementasikan gitu kan. Karena kalau tidak, kita akan menjadi negara yang telat gitu ya. Telat untuk menerapkan kebijakan. Ini silahkan dibaca sendiri. Ini baca sendiri, ini silahkan ya, ini ilustrasinya. Ini silahkan direnungkan bagi yang muslim, karena ini adalah bagi yang non muslim juga saya rasa tidak jauh berbeda ya, karena ini tentang keduniaan. Nah ini juga sama, senda gurau gitu kan. Silahkan dibaca, ini silahkan dibaca masing-masing ya. Ini silahkan dipelajari juga, dibaca masing-masing. Kemudian hati-hati jangan sampai menjadi orang yang malas, karena malas itu adalah dosa, dan malas adalah memperlakukan waktu yang tidak benar gitu. Malas sampai tidak bersyukur. Oke, ini di Cina sudah ada treatment oleh negaranya bagi yang kecanduan. Ini per tahun berapa saya lupa, nanti silakan diklik saja. Di Indonesia sepertinya baru satu provinsi ya, satu gubernur yang mengedepankan ini. Ini juga sama, apa sih yang harus kita lakukan dengan sosial media? Apakah sosial media itu sangat candu seperti halnya kokain? Nah ini juga hati-hati. Nah ini kebetulan kita belajar behavior finance ya, ada efek psikologis. Ini juga sama. Kenapa generasi kalian, generasi Z itu gampang kena mental? Silakan dibaca. Silakan dibaca, silakan direnungkan benar atau tidaknya informasi ini. Kemudian ini juga sama. Kita menjadi tidak baik-baik saja sebelum sosmed. Jadi kalau ingin baik-baik saja, ya batasi penggunaan sosmed. Nah, ini ya. Jadi silakan dibaca, ini lebih lengkapnya dibaca di sini. Oke, silahkan dijadikan renungan supaya tidak menjadi orang yang mayoritas, orang yang pada umumnya. Karena saya tidak ingin mahasiswa yang saya ajar itu menjadi orang-orang yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan tadi. Oke ya. Ini juga bagi yang muslim ini. Kemudian saya rasa itu dulu untuk pertemuan kali ini ya. Karena saya juga mohon maaf agak perlu tenaga. Mungkin nanti saya bisa minta tolong Lula sama Mary ya, dan Fiora saja, yang lainnya boleh ya boleh tidak. Intinya sebagai syarat supaya pembuatan video ini nanti akan saya lanjutkan besok, karena kalau saya lanjutkan di hari yang sama di saat ini juga sepertinya agak kurang efektif, karena agak ngos-ngosan juga, karena tadi saya masih ada kelas dengan anak MIPA dan juga bimbingan sampai jam 12, sehingga saya cukupkan dulu. Nanti untuk pembuatan yang LT2 beserta lanjutannya dan juga penyampaian kisi-kisi akan saya sampaikan seperti yang hari ini, juga cepat saja, tidak detail seperti yang di kelas-kelas sebelumnya. Dan bagi yang ini pembelajaran pertama, saya mohon maaf karena tidak bisa maksimal menyampaikannya. Tapi bagi Lula, Mary, dan kawan-kawan yang sudah pernah kelas saya rasa ini hanya reminder karena sudah pernah saya sampaikan di dalam kelas. Oke, nanti Fiora, Lula, dan Mary jika boleh besok pagi saya perlu beberapa audiens supaya videonya tidak terjeda per 10 menit. Mungkin kita sepakati besok di jam-jam 8 gitu atau lebih pagi, nanti saya akan chat kalian ya, Fiora, Lula, dan Mary, untuk bisa join, hanya untuk memenuhi syarat supaya videonya tidak terjeda per 10 menit. Oke, seperti itu. Saya mohon maaf, nanti kita lanjutkan di
pertemuan berikutnya, apakah besok pagi atau kapan, nanti kita lanjutkan melalui chat. Saya akhiri sampai di sini. Kita lanjut di next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Yang sudah hadir ini tidak perlu nanti mengisi presensi yang saya buat. Jadi cukup kalau memperhatikan, tapi kalau hanya join saja tidak menyimak, nanti bisa menyimak di rekamannya. Seperti itu ya. Kita cukupkan. Akhirul kalam. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.